Selamat datang di segmen analisa. Pada saat aku melihat wawancara dari pelaku yang menghabisi dan juga membegitukan Nia, seorang gadis di Padang Pariaman, penjual gorengan di sana, ada beberapa bagian yang cukup janggal sebenarnya. Pertama adalah pada saat dia mengucapkan minta maaf kepada keluarga korban. Kedua adalah ada beberapa keterangan yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu hal yang masih ditutupi di sini. Kita akan coba bahas lebih detail poin-poin yang disampaikan oleh Indra Septiarman ini yang usianya 26 tahun dan juga sudah 2 kali masuk penjara. Pertama dulu waktu dia masih di bawah umur dan kemudian beberapa tahun lalu juga masuk lagi karena urusan narkoboy seperti itu. Kita coba simak dulu cuplikannya pada saat Indra menceritakan kronologi. Ada beberapa hal yang janggal di sini sebenarnya. Terus dia lagi jualan di dekat warung, dan salah satu teman saya manggil dia untuk beli gorengan dagangannya, dan saya disuruh ke konter untuk beli pulsa. Oke. Ini adalah bagian yang Indra saat wawancara di TV One ini, dia cuma nunduk doang. Nunduknya ini mengindikasikan bahwa dia masih ada rasa malu. Jadi dia masih punya perasaan. Artinya, antara dua hal, apakah dia psikopat atau sosiopat, kemungkinan besar dia adalah sosiopat ya. Karena seperti aku jelaskan di video sebelumnya, kedua traits ini, psikopat dan sosiopat itu kan sama aja ya. Perilaku seperti inilah, kriminal. Tapi penyebabnya yang berbeda. Kalau yang psikopat itu udah nggak ada lagi empati, kalau yang sosiopat itu masih ada rasa empatinya. Dia masih kelihatan malu, nunduk pada saat ngobrol di sini, artinya memang perilaku kriminalnya dia ini kemungkinan besar terbentuk karena faktor lingkungan. Dari dia kecil sampai dia dewasa sekarang ini sudah kebiasaan mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan cara hal-hal yang kriminal. Dia lagi jalan di dekat warung, kata Indra. Salah satu temannya panggil buat beli dagangannya. Dan saat itu saya disuruh ke counter handphone untuk beli pulsa dan balik lagi ke warung. Nah, di saat itu, pada saat dia sudah di warung, dia ditawarin gorengan mau nggak? Dan dia langsung oke pada saat makan, pada saat melihat Nia di situ korban, dia mengaku mulai kepikiran, mulai bergairah lah gitu. Ada rasa-rasa yang ingin membegitukannya. Akhirnya pada saat Nia sudah pergi dari tempat tersebut, saya itu langsung ambil tali dan saya mengikuti korban. Dan pada saat saya sudah sampai di tempat yang saya pikir kira-kira itu aman dan kondisinya sepi, dan saat Nia berada tiba di situ, saya langsung membekap dia dari belakang. Saat dia datang di sana, ya, dia berusaha, ya seperti kalian tahu kronologinya, pertama kan dibekap ya, sampai dia tidak sadarkan diri karena cukup lama. Pada saat itu, setelah dibawa, ya udah diseretlah ke sebuah tempat dan terjadilah peristiwa itu. Poin yang baru kita dapatkan keterangan dari Indra adalah, ya kondisinya memang betul-betul sepi dan tidak ada orang sama sekali. Terus ditanya, kenapa kok langsung dikuburkan, ditimbun lah ya, karena tidak layak juga pemakamannya korban atau Nia ini. Alasan dia karena panik waktu dia bilang dia sudah nggak bergerak lagi, saya coba terus bangunin tapi dia nggak bangun-bangun, ya sudah saya gali tanah di situ. Ada celana dan baju yang ditemukan di tempat yang berpisah miliknya Nia. Pertama adalah celana, dia ngakunya itu dibuangnya pas turun di atas tebing. Jadi proses dia digeret sambil dibukain celananya. Itu yang pertama. Kalau baju miliknya Nia itu dibuangnya pada saat Nia itu mau dikuburkan. Dibuang, kita ketahui kan ditemukan di sungai-sungai. Ada beberapa hal yang janggal sih sebenarnya. Bahwa kan si Indra ngaku, saya sudah pernah beli gorengan sebelumnya sama dia 1 kali. Dan teman saya yang beli dulu. Nah, sebelum dikuburkan, saya seret dia dulu. Setelah selesai dikubur, saya kembali ke warung lagi dengan teman-teman. Dan teman-teman tanya, kenapa kok basah-basahan? Saya bilang dari tempat teman. Ini menurut aku yang janggalnya, teman-teman.
Dia setelah melakukan aksinya tersebut, dia balik lagi ke tempat teman-temannya, dan teman-temannya cuma nanya begitu doang, tidak ada kecurigaan. Nah, makanya dari pihak keluarga itu kayaknya masih ngerasa ada sesuatu hal yang nggak benar nih. Tapi kan sekarang sudah terbukti bahwa pelaku lainnya yang berperan sebagai orang yang membantu adalah pamannya Indra ya. Dan sekarang pun sudah dijadikan tersangka, dalam pasalnya adalah obstruction of justice. Dia ditahan karena ada terkait dengan pidana yang lainnya. Tetapi bagaimana dengan 3 teman yang lainnya ini? Apakah benar-benar mereka tidak terlibat dalam peristiwa ini? Karena yang aku lihat di sini keterangannya Indra yang dia jelaskan tuh, dia kesannya adalah spontanitas. Tapi bukankah pada saat si Nia ini kan selesai, dia melayani jual gorengan, dia kan pergi ya, kemudian si Indra masuk ke rumah lagi, ngambil tali dan sejenisnya. Apakah itu tidak dimasukkan dalam kategori adalah sudah berencana? Karena antara pembunuhan yang spontanitas dan berencana, itu harus ada jedanya. Jedanya itu nggak ada disebutkan dalam undang-undang harus 1 menit, 1 jam, 1 hari, enggak. Pokoknya ada jedanya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa sudah ada jeda. Tapi kan pasti dia alasannya begini, saya itu mengambil tali, rencananya adalah untuk membegitukan Nia, tidak untuk menghabisi. Tetapi dengan dia melakukan pembekapan yang lebih dari 5 menit, aku rasa itu bukanlah sebuah hal yang dia nggak ngerti. Karena dia ini sudah 2 kali masuk penjara. Dia sudah ngerti bagaimana proses persidangan. Dia punya pengalaman menghadapi para jaksa, menghadapi hakim. Jadi dia tahu banget bahwa dia sekarang lagi cari celah untuk menghindar dari yang berencana agar dia tidak mendapatkan hukuman seumur hidup ataupun hukuman yang mati, teman-teman. Nah, kemudian ditanya sama hostnya TV One ini, selama 11 hari kamu bersembunyi, ada nggak yang mensuplai kamu makanan? Kok kamu bisa ke rumah-rumah warga yang kosong, kamu tahu dari mana gitu. Dikatakan bahwa tidak ada yang ngebantu sama sekali gitu. Saya itu bersembunyi ya karena saya tahu di area tersebut memang ada beberapa rumah yang kosong. Dan selama bersembunyi saya merasa resah dan merasa nggak enak. Makanya saya mau meminta maaf kepada keluarga Nia, saya hilaf, saya tidak bermaksud untuk membegitukan Nia. Ini kelihatan banget ya, dia memang sudah profesional sekali. Karena pada saat dia ada hasrat seperti itu, tiba-tiba langsung menyiapkan loh. Orang kan biasanya mikir dulu ngapain ya, atau pendekatan dulu, ini nggak langsung to the point aja, mau seperti itu. Tapi kalian masih ingat nggak, dalam penangkapan dia di sebuah rumah kosong dari loteng, kan polisi tanya tuh, ada siapa lagi yang terlibat gitu kan ya. Dia kan bilangnya ada sebut itu orang Jawa gitu kan ya. Dia juga menyebut namanya Singgih kan ya. Singgih itu nggak terlibat teman gitu. Atau ada beberapa nama disebutkan. Dan awalnya setahu aku ada nama Singgih ya. Nama yang disebutkan. Tapi di sini dia bohong bahwa Singgih itu adalah nama bohong-bohongan saja. Karena saat itu saya sedang panik. Tuh. Di saat panik aja dia masih bisa berbohong loh. Apalagi di saat sekarang dia sudah lebih relatif tenang, dia sudah punya pengalaman kejahatan-kejahatan sebelumnya, jadi dia sudah tahu nih, mudah-mudahan dari jaksa pada saat nanti membuat surat dakwaan harus dibuatkan pasalnya 340 ya, yang ada berencananya. Kalau ini, karena kan pasal dengan pasal-pasal di hukum kita kan hanya menerjemahkan apa perbuatannya dicocokkan dengan pasalnya gitu. Tapi dengan dia sudah punya pengalaman, dia mencoba nih menghilangkan ada berencananya itu teman-teman. Dia berbohong, katanya nyebutkan nama Singgih, Singgih itu tidak ada. Bahkan nama pamannya pun juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu bukan keluar dari mulutnya dia loh. Nah, tipikal orang-orang yang seperti ini dengan background keluarga yang sudah kita ketahui, dia termasuk anak yang tumbuh besar di jalanan, dia termasuk yang kategori itu punya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Apalagi dia juga pemakai. Orang-orang seperti ini kan kadang untuk mendapatkan barang yang dia inginkan, dia bisa melakukan apapun segala macam cara. Jangankan berbohong. Melakukan perbuatan sekeji itu ke Nia aja bisa. Jadi aku rasa
kemungkinan besar masih ada orang lain yang terlibat dalam peristiwa ini, entah peranannya apa. Apakah peranannya sebagai orang yang membantu, orang yang menutupi, atau bahkan juga bagian dari pelaku juga sebenarnya. Kita nggak tahu, tapi kalau dari data DNA, sudah dipastikan bahwa hanya ada satu sperma miliknya Indra. Tapi masih banyak keraguan yang nggak bisa kita pungkiri. Kalau hanya keterangan Indra, jangan terlalu dipercaya sih teman-teman. Dan apakah kalian yakin Indra ini akan terkena pasal yang berencana ataukah hanya yang spontanitas? Aku sih berharapnya adalah yang berencana, mengingat dia sudah 2 kali melakukan tindakan kriminal. Jangan sampai ada nia-nia lagi berikutnya di luar sana. Kalau sebenarnya dia mengikuti hukuman yang terakhir terkait dengan peredaran barang terlarang, harusnya dia itu kan dihukum penjaranya 7 tahun ya, dan tahun 2024 ini sebenarnya dia masih berada di penjara seharusnya. Tapi karena sudah mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan, dia sudah bebas. Coba gitu ya, benar-benar dari lapas itu memberikan remisi kepada narapidana yang benar-benar bisa selektif banget. Seandainya dia tidak diberikan remisi tersebut, aku yakin tidak akan terjadi peristiwa Nia ini, karena waktunya, time frame-nya, harusnya Indra masih berada di penjara sekarang ini. Oke, sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini. Mudah-mudahan keluarga Nia diberikan kemudahan menghadapi masa-masa yang berat ini, dan aku apresiasi untuk warga yang berada di rumah di lingkungannya Nia yang begitu sangat suportif, sekarang ngebantu ekonomi keluarga Nia, rumahnya juga diperbaiki. Itu adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia yang harus kita apresiasi juga. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.